Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Wah, makin seru aja ya series Thailand satu ini. Makin kesini makin buat gregetan gitu. Nah, apalagi di episode 6 ini akan bercerita tentang Mon. Itu loh, siswi berbakat yang kemarin namanya dipajang gantiin pun di depan sekolah. Karena dia memenangkan semua turnamen olahraga. Gila nggak masuk akal kan? Semua itu memang tak luput dari bakat yang dimilikinya, yakni kemampuan fisik yang luar biasa. Bagaimanakah kisah Mon di episode 6 ini? Kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan sebuah pengumuman baru di kelas The Gift. Kalaupun sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua kelas, dan sekarang diserahkan 100% kepada Wave. Seperti yang kita tahu, kalau Wave merupakan sosok yang kejam, namun tegas. Ia pun mengajukan aturan baru di kelas untuk teman-temannya yang belum menemukan bakatnya dan untuk yang sering bolos. Mereka diminta serius dalam mengembangkan bakatnya, atau mereka harus membersihkan kelas setiap hari sampai mereka menemukan bakatnya sendiri. Sebenarnya, Wave sengaja mengatakan hal itu sekaligus untuk membalaskan dendamnya kepada Peng. Ya elah Wave, masa di episode pertama loh dibawa-bawa sampai ke episode ke-6. Nah, usul punya usut, ternyata ide Wave sangat logis bagi Pak Pom. Jadi, tak ada alasannya untuk menolak. Berbeda dengan Peng yang terlihat sedikit kesal. Sepulang sekolah, Peng sudah mulai mengerjakan tugas, membersihkan kelas. Tapi tak sengaja ia mengumpat kekesalannya yang dimana kebetulan Pak Direktur datang. Mereka pun akhirnya berbicara dan sepintas Peng sadar seperti ada yang mengintip. Sudah berbulan-bulan Peng belum menemukan potensinya. Nak, hanya karena potensimu belum ditemukan bukan berarti kau tak memilikinya. Bisa jadi itu karena potensimu lebih hebat dibandingkan milik orang lain, ucap Pak Direktur menyemangati Peng. Cobalah lakukan hal yang biasa kau tak lakukan, misalnya berbicara pada teman yang jarang kau temukan. Lalu, Pak Direktur menitipkan sebuah dokumen kepada Peng. Mon, siswi berbakat dengan kemampuan fisiknya. Ia sedang menonton berita harian sekolah yang dibawakan oleh Mamuang, siswi yang sering muncul di setiap episode film ini dengan gosip-gosip panasnya. Kali ini guys, katanya sekolah sedang dihebohkan oleh kejadian pencurian bra atau dalaman atas para siswa. Bulada belum bisa menemukan pelakunya, ucap Mamuang. Karena terlalu asik menonton, Mon tak sadar ia sudah berdiri di depan pintu ruangan gym. Dan dari bagian ujung, seperti ada seseorang yang mengintip. Saat ia masuk, ruangan itu sangat sepi dan tiba-tiba ada seseorang menempuk pundaknya. Dengan cepat, Mon bergerak, berusaha melumpuhkan orang itu, yang ternyata adalah Peng. Ia diminta Pak Direktur memberikan sebuah dokumen kepada Mon. Tapi dengan semangat, Mon malah mengajaknya bergabung ke klub. Dan tiba-tiba saja, mata Peng malah tertuju pada suatu arah. Lakukan 3 hal ini, menunduk, tendang, dan lari, ucap Mon. Peng langsung menyikapi hal tersebut, dan benar saja. Mon menghajar seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari belakang Peng. Tapi tak sampai di situ. Beberapa orang lain menggunakan topeng juga berusaha memukul Mon, yang dimana dengan gerakan lincah, ia mampu menangkis semua itu. Sampailah tiba, seseorang berhasil memegang rok milik Mon. Jangan mikir aneh-aneh ya, Mon masih pakai celana kok. Dan sekali lagi, Mon bisa melumpuhkan orang itu. Mereka semua rupanya teman klub bela diri Mon yang ingin mengetes kemampuan bela diri dari Mon. Beberapa di antaranya bernama Ad, si ketua klub, Jen, dan ingat ini enggak, mantan sahabatnya Peng bernama Nat. Ad terus caper kepada Mon yang membuat anak-anak lain merasa seperti obat nyamuk. Mereka pun pergi. Saat itu pula, Peng datang dan tak sengaja bertatapan dengan Nak yang langsung pergi setelah melihatnya. Peng mengutarakan niatnya. Ia ingin melihat kegiatan apa saja yang dilakukan di klub bela diri ini. Namun tanpa mereka sadari, ada seseorang mencurigakan sedang mengintip. Sesudah cukup terpukau melihat aksi latihan klub bela diri, Mon lalu menghampiri Peng yang duduk sendirian. Mon mengakui semua ini berkat bakat fisiknya. Tubuh Mon menjadi sangat kuat dan fleksibel. Tapi sejauh ini sepertinya tak ada efek negatif dari penggunaan kekuatannya. Peng memuji Mon yang sangat akrab dengan siswa normal lainnya. Karena biasanya siswa berbakat selalu sendirian. Itulah alasan mengapa Mon sering bolos kelas berbakat. Ia kerap kali
bergaul dengan teman-teman klub bela diri. Lalu tiba-tiba saja Ad datang dan mengatakan anak yang terpilih untuk mengikuti lomba kejuaraan di Jepang adalah Mon, yang membuat Mon malah kaget. Sebab ia tahu Jen sahabatnya sudah berlatih keras dan Mon juga tak pernah mendaftarkan diri. Namun memang itulah keputusan pelatih mereka. Pelatih lebih yakin kalau Mon akan menang dibandingkan Jen. Sesudah mendengarkan kabar ini, Jen terlihat biasa saja. Namun kita bisa tahu ada raut kesedihan di wajahnya. Kemudian Jen izin untuk mencuci pakaian kotor anggota klub ke toilet. Saat itu juga Art mengambil handuk kecil Mon dan melemparkannya ke wajah Jen. Peng melihat Jen keluar. Bersamaan ada seorang anak yang juga berjalan dari belakang Jen. Tapi belum timbul rasa kecurigaan darinya. Tak lama setelah itu, terdengar suara teriakan Jen yang membuat semua orang berlarian ke toilet. Di sana ada Jen, terduduk dengan wajah yang aneh. Lalu tiba-tiba saja Jen bertingkah agresif sambil memaki Mon, mengatakan Mon sudah mengambil segalanya. Tapi syukurnya dengan cepat, Mon mampu melumpuhkan Jen. Sedangkan Peng berada di bagian luar, ia juga tak sengaja melihat anak yang tadi. Nah, sesudah kejadian itu, mereka semua berkumpul di ruangan UKS, menunggu kondisi terbaru Jen. Di sana juga ada Pak Pom dan Bulada. Jen menunjukkan gejala seperti pecandu narkoba. Namun teman gymnya menganggap itu mustahil. Jen tak mungkin seperti itu. Tapi, bagaimana kalau ada seseorang yang memaksanya memakai narkoba? Bukankah efeknya sama? Ucap Peng. Semua kejadian ini begitu aneh dan tiba-tiba. Akhirnya setelah diskusi, Bulada akan membantu dengan mengambil alih sebagai pengawas klub bela diri. Pelatih mereka sedang di luar kota. Kemudian sebelum bubar, Pak Pom meminta hasil check up milik Mon untuk disimpan. Dari raut wajahnya, Pak Pom sepertinya gelisah akan sesuatu. Sekarang latihan klub bela diri di gym menjadi aneh. Mereka terlihat seperti sedang kelas yoga. Tidak, lebih tepatnya kelas bermeditasi. Sayangnya, tak ada yang berani protes karena ada Bulada, si guru galak mengawasi. Beberapa waktu berlalu, dan sebab bosan, Mon mengajak Ad untuk diam-diam kabur dari gym. Mereka berpisah. Mon menuju toilet, sedangkan Ad menunggu di suatu tempat, dan tak sengaja ia bertemu dengan Peng. Di sini, Peng bercerita tentang seseorang yang mencurigakan, menggunakan tas lempang dengan kulit tubuh agak kecoklatan. Ciri-ciri itu seperti Duke, anggota baru klub mereka, ucap Ad. Baru sesaat Mon membersihkan wajahnya di toilet, tiba-tiba saja tasnya sudah hilang, membuatnya kebingungan mencari kemana-mana. Sambil berjalan, Ad menceritakan tentang anggota klub baru mereka itu. Memang, Duke sedikit aneh. Ia tak tahan latihan bela diri, malahan lebih senang menonton perempuan. Lalu kemudian, brek, terdengar suara dari pintu samping mereka. Saat bersamaan juga, Mon mengecek sebuah toilet. Ia sangat terkejut setelah menemukan lubang di balik toilet itu. Begitu juga dengan dua siswa tadi. Mereka menemukan dalaman atau bra milik perempuan di sana sangat banyak. Dan juga ada Duke yang sedang berbuat mesum. Ia sedang mengendus handuk kecil milik Mon. Namun karena kaget, tiba-tiba Duke langsung aja melempar handuk juga tas milik Mon dan lari. Dari sini juga Mon muncul. Rupanya lubang di toilet itu terhubung dengan pintu rahasia di ruangan ini. Ad dan Mon langsung mengejar Duke dan tak sengaja Peng muncul dari arah berbeda, yang mana membuat dirinya tertabrak oleh mereka. Setelah itu, Pak Pom menelpon Moon dan mengatakan sesuatu tentang efek samping dari penggunaan bakatnya. Ternyata, Jen bukan dibius, melainkan ia terkena zat yang serupa dengan narkoba yang membuat Jen menjadi gila. Dan sialnya, zat itu ditemukan di handuk milik Mon, yang mana ternyata zat itu berasal dari tubuh atau keringat milik Mon. Sialnya lagi, tak ada yang sadar kalau handuk milik Mon yang lain sedang tertempel pada saluran udara yang terhubung dengan ruangan gym. Mamong bersama temannya, Koi, siswi yang membawa kamera. Mereka sedang berusaha mengungkap misteri yang terjadi pada klub bela diri, terutama isu tentang Jen yang sudah menggila dan menyebar kemanapun. Lalu tak lama, Bulada datang. Mereka bertiga pun masuk bersamaan. Di sana ada anggota klub bela diri, bertingkah dengan aneh, dan tiba-tiba saja mereka bertingkah agresif dan mengejar ketiga orang tersebut.
Sayangnya, Mamong si tukang gosip malah tertangkap. Mon sedang bersama Peng, sedangkan Art disuruh mengambilkan perban untuk Peng. Di sini, Mon menceritakan segala yang terjadi. Ia menyalahkan dirinya sebagai penyebab kekacauan ini. Namun, Peng meyakinkannya dan memberikan semangat. Ketika Art datang, dari kejauhan mereka melihat Bulada sedang dalam masalah. Bulada dikejar-kejar oleh anggota klub bela diri. Dan di sini, Moon sadar apa yang sedang terjadi. Pasti karena ulah zat keringatnya. Sedangkan Art masih menduga kalau kegilaan yang dialami teman-temannya adalah akibat narkoba yang diberikan oleh Duke. Lalu mereka mencoba menyusul. Semua anggota klub bela diri menemukan Mon. Mereka yang sudah terkontaminasi zat efek keringat mengucapkan isi hatinya yang terdalam, yakni kebencian yang teramat kepada Mon. Mereka membenci Mon yang mengambil semuanya karena Mon terlalu hebat dalam semua bidang olahraga. Mon pun langsung agak syok terdiam. Dan serangan pun datang, tapi Art tak mampu menahannya. Dengan refleks cepat, Mon langsung saja mencoba menghentikan teman-temannya. Ia bergerak ke sana kemari, menghadang semua yang menyerang. Tapi kenyataannya itu belum cukup. Mon berduet dengan Art, berusaha melumpuhkan teman-temannya kembali. Setelah berhasil, ia menangis dan lari ke ruangan gym. Art mulai paham apa yang terjadi. Mon sangat kecewa sebab perkataan teman-temannya tadi. Memangnya kenapa kalau mereka membencimu? Masih ada aku yang menyukaimu. Mereka juga bertingkah seperti itu pasti karena narkoba yang diberikan oleh Duke, ucap Art. Mon cuma terdiam canggung. Aku tak akan melukaimu, ucap Art sekali lagi. Spontan, Mon merasa nyaman. Masih ada seseorang yang sayang kepadanya. Lalu, Art membersihkan air mata juga ingus Mon. Tapi tak disangka, tiba-tiba saja Art menunjukkan gejala kegilaan. Sepertinya zat itu aktif dalam tubuh Art. Art menyerang Mon sambil dirinya mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam, yaitu kalau Art sangat membenci Mon. Art sudah latihan begitu lama, tapi selalu saja kalah dari Mon. Seakan Mon datang dari luar dunia untuk merebut segala usaha latihannya. Lalu dengan terpaksa, Mon akhirnya melumpuhkan Art. Mon begitu sedih hingga tangannya meninju lantai dan retak. Semuanya kini sudah usai. Bulada mengawasi para ambulan yang sedang membawa murid-murid anggota bela diri menuju rumah sakit. Nah, tapi ternyata setelah dihitung ulang, ada seorang anak yang tak masuk ambulan. Feromon atau zat kimia yang bisa merangsang suatu hal tertentu. Itulah nama zat yang ada dalam tubuh seorang Mon. Rupanya feromon ini bukan hanya keluar dari keringat Mon, melainkan semua zat di dalam tubuh Mon. Pantas saja si Art menggila karena ia memegang air mata juga hidung milik Mon. Karena hal ini juga, Mon akhirnya memutuskan untuk berhenti dari klub, ucapnya kepada Pak Pom. Peng mendengarkan sesuatu dari tempat gym. Ia menuju ke sana yang dimana ada mantan sahabatnya, yaitu Nek, sedang bersama Du, si siswi mesum tadi. Di sini ia sedang dihajar oleh Nek. Peng menyuruh Nek untuk berhenti, tapi Nek sangat emosian sebab ia masih terpengaruh zat kimia milik Mon. Tapi hal ini malah menyebabkan kedua orang itu kembali berkelahi seperti di episode awal. Nek juga mengeluarkan kata-kata jahat. Ia menuduh semua ini salah Peng. Sebelumnya, klub mereka baik-baik saja sewaktu Peng belum datang. Namun kini ia seperti pembawa sial. Peng juga menghancurkan hidupnya, ucap Nek. Kalimat jahat tersebut berhasil membakar hati Peng, dan ia memegang lengan tangan milik Nek, dan dengan keras ia berkata, "Kalau kau pikir aku menghancurkan hidupmu, benturkan kepalamu sampai kau mati." Dan spontan tiba-tiba saja Nek seperti mengalami hipnotis. Terus ia berjalan ke tiang, dan dengan santai ia membenturkan kepalanya berkali-kali. Di saat itu juga, Korn tak sengaja berada di depan pintu menyaksikan kejadian tragis tersebut. Peng pun langsung berusaha untuk menghentikan Nek yang masih saja terus membenturkan kepalanya. Lalu setelah disuruh berhenti dan pundaknya dipegang, Nek langsung terbaring ke lantai. Saat bersamaan, beberapa guru datang bersama Bulada berusaha menyelamatkan Nek. Di sini pun akhirnya Peng teringat kembali perkataan kepala sekolah kepadanya. Hanya karena bakatmu belum ditemukan, bukan berarti kau tak memilikinya. Mungkin saja ini semua karena bakatmu lebih hebat dibandingkan milik orang lain. Nyatanya, Peng sangat ketakutan menatap tangannya.
Wah gila ya, finally Peng menyadari kekuatan yang dia punya. Semoga ia bisa mengontrol kekuatannya, supaya nggak terjadi hal-hal yang buruk. Gua takut aja nih kalau tiba-tiba Peng datang, terus ngomong ke gua, "Bert, kamu upload konten tiap hari ya," kata dia kan. Waduh, ya udah deh, bodo amat, film juga. Nah kalau begitu, The Gift episode ke-6 akhirnya gua katakan selesai.